Bapa yang baik, terima kasih buat hidup yang berharga ini. Terima kasih buat apa yang sedang kami lewati. Karena kami tahu semua yang sedang terjadi, semuanya ada dalam pengawasan Tuhan. Dan semua yang terjadi, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Bahkan kami menatap masa depan kami seperti Paulus katakan, kami justru bermegah Tuhan, di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di pihak kami. Itu sebabnya dari mulut kami Tuhan, dari isi hati kami yang terdalam, selalu kami katakan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus sendiri yang berbicara, teduhkan hati kami, nasihati kami, kuatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sambut firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih Brother Franz. Saya kalau datang ibadah yang pimpin WL dia, saya teduh hati saya. Ada 5 orang di Indonesia, saya 26 tahun pelayanan, dari tahun 98. Saya bertemu dengan worship leader banyaknya luar biasa. Saya pernah bilang sama dia, saya punya 5 favorit di seluruh Indonesia, salah satunya dia. Semuanya 4-4-nya di Jakarta, yang di luar kota cuma dia. Jadi saya senang banget kemarin ditelepon, saya nggak tahu dia di sini kemarin ditelepon. Ternyata dia yang jemput saya. Wah. Soalnya gini ya, kita harus apresiasi tim Praise and Worship. Karena gini, tugas saya tuh jadi lebih mudah karena mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan di lagu-lagu pertama, itu mereka bisa lihat loh muka-muka yang belum fokus. Yang masih mikir begini, tadi rumah aku kunci gak ya? Tangannya udah diangkat tapi tadi kompor udah dimatiin gak ya? Itu lagu-lagu pertama kelihatan muka-mukanya. Apalagi yang baru bertengkar di mobil sama suami atau istri. Wah lo kelihatan banget. Jadi makanya worship leader, ya tim PW selalu bilang ini, ayo Bapak Ibu masuk lebih dalam lagi. Karena mereka menggiring semua pikiran tuh jadi fokus gitu loh. Nah waktu saya naik mimbar kan udah mudah. Udah semuanya udah fokus, semuanya udah enak teduh hatinya kan. Makanya tugas mereka tuh nggak mudah. Jadi berikan tepuk tangan dulu buat Brother Franz sama semua tim Praise and Worship. Jadi harus apresiasi biar saya kasih tahu biar semua ngerti tugas mereka tuh nggak mudah gitu ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang prinsip demi prinsip karena saya mau kita nih semua jemaat bertumbuh lah. Selama kita hidup, tadi malam kita makan malam, kita sharing-sharing, pulang ke kamar hotel saya ngobrol sama istri saya telepon dia. Teman-teman saya masih di rumah semua, jadi kita tadi malam WhatsApp call gitu ya, sama ngobrol-ngobrol lah. Dan yang saya selalu mau ingatkan tuh gini loh, kita ini hidup nggak panjang di muka bumi ini, ya nggak panjang. 70 kalau kuat 80 tahun. Mama saya kemarin baru ulang tahun ke 81. Puji Tuhan masih sehat, masih jalan-jalan, lututnya masih kuat. Dia olahraga, dari muda dia selalu olahraga, dia sampai hari ini masih sepedaan. Dan masih angkat beban, sambil sepeda tuh angkat beban, sampai keringetan 45 menit. Dari dulu makannya makanan favoritnya ikan. Saudara-saudaranya berdelapan, udah meninggal semua, tinggal dia sama kakaknya satu. Ya, makan sehat. Kalau ke mall sama saya, paling suka ke toko yang namanya Watson. Kenapa? Selalu ada sabun cuci tangan, buy one get two free. Sampai setiap kali ke mall, dia selalu nyari ada Watson nggak di sini? Ada mah gitu. Sampai kita bilang, mah udah kebanyakan sabun di rumah, udah nggak apa-apa kan bisa dibagi-bagi. Paling demen beli sabun. Tapi ya udah dia happy aja, dia jalan keliling-keliling, dia selalu harus punya sepatu yang enak di kakinya. Karena dia suka jalan, dia harus jalan. Jadi jalan yang paling senang sekalian dia cuci mata ya di mall. Dia bukan orang yang konsumtif, enggak. Dia paling jalan-jalan, nanti salah satu restoran favorit dia tuh Salad Stop. Dia duduk di situ makan salad. Terus dia jalan lagi. 81 tahun kuatnya luar biasa. Kalau pegang tangannya kayak batu gitu. Karena ngangkat beban. Begini-begini. Seminggu bisa berapa kali gitu ya. Nah, kita nih hidup cepat sekali. Bahkan Alkitab mengatakan kita datang gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa. Seringkali banyak orang di dalam hidup ini, misalnya ya, berduka berkelebihan gitu. Saya ngerti lah, saya juga, kita semua pernah berduka lah.
Orang yang kita kasihi pergi duluan. Saya cuma mau ingetin gini loh, satu hari ya, kita bisa malu banget kalau kita ada di kekekalan. Tuhan kasih lihat kita hari-hari ini yang dimana kita nggak nikmati hidup. Padahal Tuhan mau kita nikmati hidup loh. Tapi Pak, saya banyak masalah gini, semua punya masalah. Semua orang nggak mungkin nggak ada masalahnya gitu loh. Nah jadi kita mau belajar gini, kita harus terus kuatin iman kita begini. Kita nih nggak lihat Tuhan Yesus secara fisik tiap hari. Kita nggak bisa lihat dia. Yang kita lihat dia itu lewat mata rohani kita tuh, yang kita harus selalu bilang, Tuhan celikan mata rohaniku, buka telinga rohaniku, supaya aku ngerti bahwa Tuhan tuh selalu hadir dalam hidupku. Ya, ini saya kasih contoh satu aja ya, coba lihat ini ya, coba lihat. Yang ngikutin devotional saya pasti udah baca hari ini. Yakobus pasal yang pertama, ayat 21, coba lihat. Yang mau baca ada di YouTube channel saya, klik bagian community, itu ada renungan harian tiap hari. Saya posting tiap hari. Silahkan diambil, mau di copy paste masuk ke Facebook page, di share terserah, mau dijadikan bahan apapun silakan. Ini sedang dibukukan juga, nanti kalau bukunya jadi saya umumkan. Yakobus 1 ayat 21, coba lihat ini. Sebab itu, ya, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Perhatikan kata kotor di situ. Itu bahasa Inggrisnya adalah filth. Kata filthy ini, kata kotor ini atau filthy ini bahasa Yunaninya adalah ruparia. Ini artinya adalah kotoran telinga. Earwax, bahasa Inggrisnya. Ini artinya kotoran telinga. Kan luar biasa. Maksudnya apa? Gini loh. Kalau kita menyimpan segala macam apapun lah, baik itu dosa, baik itu kekhawatiran dan lain sebagainya, kita akan memblokade firman Tuhan yang masuk. Kita nggak akan ngerti-ngerti, itu maksudnya. Itu sebabnya firman Tuhan terus diterusin mengatakan begini, ya, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terima dengan lemah lembut, arti lemah lembut itu berarti dengan kerendahan hati. Terus harus apa? Ini telinga rohaninya harus dibuka blokadenya. Dibuka maksudnya apa? Semua kekhawatiran, semua yang namanya bahkan dosa, itu akan memblokade firman Tuhan yang masuk. Terima dengan kerendahan hati karena itu sanggup menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan jiwa ini artinya bukan sekedar memberikan kita keselamatan hidup sampai kekekalan, bukan. Hari ini, karena orang banyak yang hidup jiwanya tersiksa. 2 Petrus 2 ayat 7-8 mengatakan begini, Lot itu orang yang benar, karena dia nggak jaga pendengaran dan penglihatan, karena dia tidak menjaga penglihatan dan pendengaran, pintu gerbang hati, jiwanya yang benar, kita nih jiwanya udah dibenarkan Tuhan, jiwanya yang benar tersiksa loh, Alkitab katakan. Tersiksa itu maksudnya apa? Selama kita hidupnya nggak ada damai, nggak ada sukacita, hidupnya murung terus. Akhirnya kekayaan rohani, kelimpahan yang Yesus sudah berikan, kita nggak nikmati. Aku datang membawa kehidupan yang berkelimpahan toh. Aku yang tadinya kaya jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Itu nggak bicara soal uang, harta, jabatan, status, ketenaran, enggak. Itu berbicara kekayaan di dalam sini. Makanya 2 teman saya, dua-duanya ke gereja. Yang satu tinggal di kos-kosan. Kalau ditanya kabarnya bagaimana di hari tua, di tanggal tua gitu ya. Bro, apa kabar? Tuhan baik, Bill. Kalau ngomong tuh gini, berapi-api gitu. Kadang-kadang sampai nangis dia. Tuhan baik banget, Bill, Tuhan baik. Kamu cukup uangmu? Ya gitu, ya selalu pas-pasan, tapi Tuhan cukup. Aku gak pernah mau bergantung sama manusia. Kalau ngomong tuh begitu, berbinar-binar matanya. Karena kenapa? Tiap bulan ngalami Tuhan. Oh sekarang dia udah jadi orang luar biasa sih. Ini bertahun-tahun yang lalu. Di dalam waktu yang sama, saya ngobrol juga sama teman juga. Dua-duanya orang gereja, datang ke gereja. Yang satu ini terkenal lah di gereja. Ini kaya raya lah. Rumah, apartemen di mana-mana. Kalau ngobrol sama dia gini, bro apa kabar? Ya doain aja lah Bill. Mukanya nunduk, selalu dalam kondisi yang bahasa tubuhnya tuh, aduh banyak masalah lah, selalu gitu. Dia nggak paham bahwa hidupnya itu, kita nih hari ini ya, kita nih berdoa dari posisi yang udah menang loh. Karena Yesus sudah katakan selesai di kayu salib. Kalau kita punya paradigma pemikiran yang benar, kita akan ngasih tahu diri kita benar, kita bertindaknya benar. Akhirnya apa? Tindakan kita, kuasa yang ada di dalam sini mempengaruhi lingkungan kita. Beda sama orang gini, ya
ya begitulah, ya begitulah, ya begitulah. Itu akhirnya dia bilang dia mendeskripsikan masalahnya dia lebih besar daripada kuasa Tuhan. Makanya 10 pengintai gak boleh masuk ke tanah perjanjian. Mereka bilang apa? Kami melihat diri kami kayak belalang. Bahkan kami merasa, mereka tuh gak pernah dikasih tahu bahwa nggak ada musuh, mereka nggak pernah ketemu orang, mereka pengintai kok, mereka nggak ketemu sama musuhnya terus musuhnya ngomong gini, hei kamu kayak belalang, enggak, mereka ngomong sendiri loh, mereka bilang begini, musuh kami juga menilai kami seperti belalang, itu yang Alkitab katakan. Berarti apa? Mereka berasumsi bahwa kalau mereka berjumpa sama musuhnya, musuhnya pasti bilang mereka kayak belalang. Apa yang Kaleb katakan ketika dia dengar itu? Dia bilang ini, enak aja, kita akan maju dan kita akan melahap, kita akan memakan mereka. Itu bahasanya Kaleb. Dengan kata lain dia mengatakan begini, pada saat itu ya, belalang tuh makanan mereka sehari-hari. Itu kayak snacknya mereka. Jadi waktu Kaleb ngomong melahap mereka, Kaleb justru ngelihat musuhnya kayak belalang. Bukan dirinya kayak belalang. Makanya ya 10 pengintai gak boleh masuk akhirnya kan. Karena mereka tidak mendeskripsikan kuasa Tuhan yang begitu besar atas hidupnya. Mereka lebih mendeskripsikan masalah mereka, gitu loh maksudnya. Terus-terusan kita begitu, kita sedang memblokade firman gak masuk-masuk, kita cuma manggut-manggut aja, oh iya sih, tapi gak masuk-masuk, gak jadi pewahyuan akhirnya. Jelas loh Alkitab katain. Kita sedang membuat sebuah batasan sama firman Tuhan, yang penuh dengan kuasa. Karena apa? Firman itu satu-satunya yang kita bisa baca, dan kita bisa dengar, dan kita akhirnya bisa ngerti isi hati Tuhan. Karena Yesusnya kita gak bisa lihat secara fisik. Itu yang jadi masalah hari-hari ini. Itu yang akhirnya jadi problematik hari ini, orang gak bisa lihat Tuhan, orang lihat masalah, orang jadi keok, mata rohaninya gak dibukain sama Tuhan. Nah itu sebabnya, ya level-levelnya tuh begini loh, levelnya begini. Yesus tuh kan datang ya, ke dalam muka bumi, dia tuh ngomong begini, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya kan, jalan, kebenaran, dan hidup toh. Sama manusia dibalik, aku gak mau, aku mau hidup dulu, sesuai sama keinginanku, kemudian aku akan benarkan apa yang aku inginkan, baru aku cari jalannya, dibalik. Karena apa? Mata rohani, kalau hidupnya jalan, kebenaran dan hidup, itu harus pakai mata rohani. Karena ketika masuk ke dalam jalan itu, ujungnya gak kelihatan. Terus banyak manusia bertanya, ini ntar gimana Tuhan, ntar gimana gitu. Oh kita penuh dengan pertanyaan, sampai ujung-ujungnya mempertanyakan Tuhan. By the way teman saya tadi itu, yang ngeluh-ngeluh terus, habis pembicaraan itu, gak lama setelah itu, loncat dari apartemennya, bunuh diri. Pertanyaan saya gini, yang kaya yang mana? Yang tinggal di kos-kosan. Kayanya di sini soalnya, di dalam sini. Banyak manusia melihat kekayaan di tangan, bukan, ini sementara semua. Ini akan lenyap, kita datang ke bumi gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa kok, tetapi yang di dalam sini kekekalan. Ini baru kaya yang benar di sini. Ketika ininya kaya, ketika dititipkan harta dan apapun yang ada di dalam tangan, kita menjadi pengelola yang luar biasa. Pengkhotbah mengatakan, Salomo mengatakan begini, kalau engkau mengerti prinsip ini, berarti engkau sedang menghargai hidupmu. Terus diajarin lagi, engkau berarti belajar untuk memberi dalam hidupmu. Kemudian engkau belajar lagi untuk mengelola hidupmu. Setelah itu apa? Dia kasih tahu begini, aku akan memberikan kuasa untuk menikmati hidupmu. Atau akan memberikan sebuah karunia sehingga engkau bersuka cita. Kenikmatan itu kuasa loh dari Tuhan. Bukan berarti kenikmatan tuh manusia selalu berpikir gini, oh kalau saya punya ini ntar saya nikmat, kalau saya punya ini ntar saya nikmat. Selalu melihat hal-hal yang terlihat. Dan berpikir bahwa itu bisa membawa kenikmatan, oh gak ada, gak bisa. Makanya ya makin belajar firman, makin mengerti, makin kaya kita di sini. Jangan biarkan ya apapun dalam hidup ini memblokade, jadi earwax di sini. Jadi kotoran telinga akhirnya. Terhambat loh firman Tuhan. Itu jelas banget ayat itu, Yakobus. Ya, apapun itu, kekhawatiran, dosa dan lain sebagainya. Perhatikan selalu bilang sama Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Walaupun aku belum melihat ujungnya, aku tahu engkau sedang bekerja. Keluarkan kata-kata positif. Berarti kita sedang sepakat sama Tuhan, bukan sama iblis. Makanya kalau teman-teman saya datang ke kamar dulu, kondisi saya udah 60 kilo udah begini, udah kayak tengkorak, nangis mereka pasti. Aduh Bill, kenapa kamu jadi kayak gini Bill, nangis gitu. Aku gini, gak apa-apa aku udah sembuh. Saya gak bisa ngomong, kan kanker darah. Gak apa-apa aku udah sembuh gitu. Terus ngobrol 3 jam, ngobrol 3 jam, gak pernah kita keluarkan kata-kata keluhan.
Bill kuat ya, Bill kuat. Pertama begitu, terakhir setelah 3 jam gini, kok aku yang jadi dikuatkan ya Bill? Mau kebalik ya. Hamba Tuhan, pendeta sebuah gereja besar. Ambil tiket pesawat pagi-pagi ke Singapura. Cuman mau besuk saya, duduk 3 jam sama saya. Dia pertama ngomong gini, Bill, aku nih disuruh Tuhan untuk datang menguatkan hidupmu. Pas 3 jam, dia bilang gini, ternyata salah Bill. Tuhan suruh aku datang supaya kamu menguatkan aku, bukan aku menguatkan kamu. Salah Bill, wah nangis dia. Boleh gak kisahmu itu aku taruh di gereja besok? Saya belum sembuh waktu itu. Boleh gak aku ceritain di gereja? Mata rohani dibuka. Kalau mata rohani dibuka ya, hal-hal kecil dalam hidup ini kita lihat kebaikan Tuhan akhirnya. Walaupun ada masalah, kita dipalingkan sama Tuhan untuk lihat hal-hal kecil gini. Wow, terima kasih ya Tuhan. Aku masih hidup berarti masih ada orang yang membutuhkan hidupku. Kita lihat hal-hal kecil akhirnya. Seperti papa saya, yang selalu lihat kebaikan dalam hidupnya. Walaupun hidupnya penuh masalah tadinya. Dia adalah orang yang sangat lebay, kalau kita bilang bahasa Jakartanya. Setiap kali dikit-dikit ngasih bunga sama mama. Mama pergi sebentar, pulang ada bunga. Kita bilang, Pak ini kan bukan hari ulang tahunnya mama, ini kan bukan hari Valentine. Emangnya harus hari ulang tahun sama Valentine, dia bilang begitu. Mama baru pergi staycation 1 hari 1 malam sama keluarganya, karena kami tinggal berdekatan, dia sama kakak-kakaknya pergi tinggal di hotel di kota Jakarta juga, cuman staycation 1 malam, pulang ada bunga segede-gede bagong. Tulisannya welcome home. Pak, dia baru pergi kemarin loh. Itu juga perginya di Jakarta. Kenapa sampai welcome home? Kenapa emangnya dia bilang gitu? Karena aku kangen sama dia. Itu kan saya lihat. Makanya 14 tahun yang lalu ketika dia pergi secara mendadak. Dan itu keinginan dia sebenarnya. Dia gak mau nyusahin orang. Dia nganterin mama ke sebelah rumah. Karena sebelah rumah itu tempat kelompok sel. Jam 7 malam setiap hari Rabu. Tanggal 7 Juli 2010. Mereka kalau ngomong bahasa Belanda ya, jadi papa saya Manado, mama saya India, ngomong Belanda, aneh ya. Papa Manado, mama India, ngomong Belanda, anak-anaknya campur aduk, gado-gado, istri saya orang Chinese, anak saya gado-gado udah. Oh by the way, orang India lahir di Batu Malang, tuh, lebih gado-gado lagi tuh. Jadi ngomongnya ada logat Jawanya, ya kan. Jadi mama dianterin sama papa, karena ibadahnya itu sebelah rumah, ke rumah kakaknya dia. Dianterin, mama pergi ke sana, papa nggak ikut karena cucu di rumah. Eka nggak ikut ya, Eka anterin iya aja. Gitu. Dia sampai ke sana, ke pagar sana, mereka lihat-lihatan. Ayo masuk duluan, ne, ye mar, ye duluan. Gitu. Yang ngerti Belanda pasti tahu. Ne, ye masuk duluan gitu. Oh begitu ya terus di depan. Akhirnya mama ngalah, mama masuk. Kenapa susah berpisah? Karena rupanya itu pandangan terakhir. Papa masuk rumah. Dia nonton TV sama cucunya sama adik saya. Jam 7 malam tepat dia menundukkan kepalanya seperti begini. Dia pergi selama-lamanya. Adik saya nggak tahu, dipikir tidur kok. Orang cuman begini tok. Dia kena serangan jantung. Setelah 15 menit adik saya gini, kenapa nih orang? Papa diam aja ya. Ini kan jam 7 kenapa udah tidur? Pak, gubrak jatuh, udah nggak ada. Pergi dengan sangat tenang. Di hari pemakamannya, di hari ketika rumah duka ya, yang datang tuh supir bajai, tukang becak, tukang pos, sama tukang siomay, tukang bakso juga. Semuanya bilang gini, ini Bapak orang baik, dia yang memperkenalkan kami Bu, Pak, sama Yesus. Rupanya suka nginjil kemana-mana. Kenapa? Dalamnya kaya. Makanya memberi terus. Makanya suka kasih bunga, suka ngomong tentang Yesus karena melimpah di sini. Tukang siomay datang ke rumah tahun 90-an, diajakin ngobrol. Siomay itu kalau jualan jam 4 sampai jam 8 di kompleks rumah saya, nggak lama kan. Diajakin ngobrol sampai 2 jam, nggak jualan. Dia feel guilty, merasa bersalah toh. Mas, kita ngobrol udah lama loh mas. Iya pak. Dia udah makan 1 piring. Mas, ini kalau saya beli 1 gerobak berapa? Waktu itu ya, 250.000 om. Ya udah saya beli semua, kasihan kamu gak jualan. Dibeli semuanya.
Seneng tukang siomaynya, nggak kemana-mana, cuma duduk tok, satu customer dibeli semuanya. Masukin ke dapur, lupa masukin kulkas, besoknya basi semuanya tuh siomay. Marah-marah mama saya. Tukang siomay besoknya datang lagi. Kan seneng diajakin ngobrol, nggak usah jualan. Kring kring kring, om ngobrol lagi om, enak aja jualan sana. Itu papa saya. Makanya kekayaan rohani itu luar biasa kalau kita dapati di sini. Ya, oke, ini yang saya mau bahas hari ini. Coba lihat ini. Lihat ayat yang luar biasa ini, coba lihat sama-sama. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Sebab setiap rumah dibangun oleh ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah, sekarang gini, siapa yang rumahnya pernah bocor, terus tukang datang. Loh, hebat rumahnya ya. Rumahnya baja semuanya. Gak ada yang angkat tangan loh. Ada dong ya, pernah bocor rumahnya dong, pasti ya. Ya, rumah saya apalagi, rumah saya bangun tahun 75, udah tua rumah saya. Jadi pasti bocor lah, setiap tahun pasti ada bocor-bocor. Nah, biasanya ya kalau tukang datang, kita ngomong apa? Mas, berapa harganya? Pertama. Kedua, Mas, berapa lama kerjainnya? Betul gak? Pasti itu dua hal yang paling utama kita tanya. Kalau kita nggak suka, kita bisa ganti tukang yang lain. Dan udah pasti kalau mereka kerja berisik, betul? Tok, oh itu berisik udah. Tuhan lagi kasih tahu kita, saya ini ahli bangunan buat hidupmu. Masalahnya banyak orang nggak suka sama caranya dia. Kita tanya gini. Berapa harganya? Semua hidupmu. It will cost you your life. Semua keinginanmu. Enak aja. Kenapa dia bilang begitu? Karena kalau saya bangun, itu rumah saya juga. Saya mau tinggal di situ. Saya mau bangun sesuai sama desainnya saya. Bukan keinginanmu. Karena itu rumah saya, hidupmu rumahku. Terus kita tanya lagi begini, berapa lama? Dia akan kasih tahu gini, sedikit demi sedikit. Lah, saya mau cepet dong, enak aja. Semua orang lagi dibangun, direnovasi hidupnya mau apa? Cepet. Tuhan bilang apa? Sedikit demi sedikit. Kita biasanya manusia akan bilang apa? Gak mau Tuhan. Gak mau. Coba lihat ya. Mazmur 139 ayat 15. Coba lihat ini. Mazmur 139 ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Oke, waktu kita dibentuk, ya dari awal, semua kita dibangun sama Tuhan, Allah Elohim. Oke, setelah kita bertumbuh dewasa, pemberian Tuhan yang paling berisiko adalah pemberian kepada semua manusia kebebasan untuk memilih. Oke? Ketika kita sudah di dalam posisi itu, dia akan ketuk. Dia akan bilang gini, mau nggak tak lanjuti proses pembangunannya? Banyak manusia bilang gini, nggak mau. Saya mau cari ahli bangunan yang lain. Padahal Alkitab jelas-jelas mengatakan dia adalah ahli bangunan. Saya nggak mau. Saya mau yang lain. Dia akan ketok lagi pintu rumah yang lain. Mau nggak tak terusin pembangunannya? Manusia bilang apa? No. Saya baru nonton Instagram seorang anak muda, anak cinta Tuhan di kota New York. Dia random aja ya, pakai mic, di videoin sama temennya. Dia nanya sama orang yang lewat di jalanan. Hey, do you believe in God? Kamu percaya sama Tuhan nggak? 85% bilang apa? No. Bahkan marah gitu ngomongnya. No. Bayangin ya, Tuhan yang menciptakan hidup. Bahkan di Kejadian 1 ayat 11, dia bisa membuat sebuah subsumber kepada sebuah apapun yang dia kreasikan. Dia berfirman kepada tanah ketika dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Biarlah tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Dia menjadikan tanah sumber daripada tumbuh-tumbuhan. Makanya kalau tumbuh-tumbuhan dipisahkan dari tanah mati toh.
Dia berfirman kepada siapa ketika dia menciptakan ikan-ikan? Dia berfirman kepada air. Let the water produce, bahasa Inggrisnya. Dia menjadikan air sumber daripada ikan-ikan. Ikan dipisahkan dari air mati nggak? Mati. Jadi gurame bakar. Dia berfirman kepada siapa ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang merayap? Ayat 24, dia berfirman kepada bumi. Dia menjadikan bumi adalah sumber daripada binatang-binatang itu. Ketika binatang itu dipisahkan dari habitatnya, dari sumbernya, mati nggak? Mati. Kepada siapa dia berfirman ketika diciptakan kita semuanya? Dia nggak berfirman kepada tanah, dia nggak berfirman kepada air, dia tidak berfirman kepada bumi, dia berfirman kepada dirinya sendiri. Let us make man. Dia mengatakan kepada kita, saya sumber hidupmu. Berani-berani terpisah dari sumbernya, nggak berfungsi kita. Itu sebabnya masih banyak orang yang mengatakan begini, saya nggak mau diterusin pembangunannya. Dia nggak pernah paksa loh. Dia bangun hidup kita, tulang belulang kita dibangun sampai kita akhirnya menjadi dewasa. Di titik itu kita mengambil keputusan. Pemberian Tuhan yang paling berisiko kepada manusia. Kenapa? Karena ketika manusia mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan, itu adalah kasih yang sebenarnya. Dia nggak pernah ciptain robot. Dia nggak pernah menciptakan manusia yang dikondisikan untuk dipaksa untuk mengasihi dia. Oh, nggak ada. Kasih yang sebenarnya, makanya kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Love is a decision. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah sesama manusia sama dengan ruh hukum yang pertama. Itu semuanya keputusan. Jadi dia akan ketok, dia bilang, mau nggak aku bangun? Matius pasal yang ke-7, coba lihat. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Ayat yang sudah sering kita baca. Kalau kita bilang begini sama Tuhan, yes Tuhan, aku mau. Itu ini artinya nih. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendengar, melakukan, yes Tuhan, yes Tuhan. Karena gini, levelnya manusia di dalam mata rohani, kalau kita bicara mata rohani ya, nggak lihat, nggak percaya. Oh banyaklah kayak gitu, Ahaz contohnya, nggak lihat, nggak percaya. Kata Immanuel pertama kali itu diberikan kepada Raja Ahaz di Yesaya. 600 tahun sebelum Yesus hadir. Lahir. Nabi Yesaya bilang begini sama Ahaz, Raja, kamu kan sedang dikepung nih sama kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarmu. Kamu tahu nggak, ada Tuhan yang mau menolong dan menyertaimu loh Raja, gitu. Bahkan namanya disebut Immanuel karena 600 tahun setelah ini dia akan lahir menjelma jadi manusia lewat seorang perawan. Itu kata Immanuel pertama kali ada di situ, Yesaya 7. Raja Ahaz bilang apa? Nggak mau. Bahkan dia katakan gini, nggak usah ngerepotin Tuhan. Karena apa yang dia nggak lihat, dia nggak percaya. Udah jelas-jelas di depan saya ada Raja Asyur yang mau bantu saya. Saya mau dia aja. Akhirnya negara kerajaan Yehuda dijajah secara ekonomi karena dia minta upeti. Nggak lihat, nggak percaya. Level di atasnya apa? Udah lihat, nggak percaya. Siapa? Petugas kuburnya Yesus. Yesus bangkit di depan mereka loh. Menggelegar tempat itu ketika malaikat datang. Mereka lihat sendiri prosesi kebangkitan sampai mereka tuh kayak orang, udah kayak orang mungkin orang bisa kena stroke kali hari itu. Saking kagetnya. Mereka ngadu kepada siapa? Mahkamah Agama. Mahkamah Agama bilang apa? Hati-hati loh. Kamu jangan sebarin berita-berita kayak begitu. Loh, itu beneran bangkit, itu Tuhan ternyata. Betulan Tuhan dia. Mahkamah Agama bilang apa? Mulai hari ini, kamu harus bilang kepada semua orang bahwa tubuhnya dicuri sama murid-muridnya. Berita itu sampai hari ini masih tersiar di Yerusalem, bahkan di seluruh Israel. Itu sebabnya orang-orang Israel sampai hari ini nggak sampai 5% percaya Yesus, gara-gara itu. Udah lihat, nggak percaya. Level di atasnya siapa? Thomas. Lihat, baru percaya. Jadi mulai dari bawah nih, nggak lihat, nggak percaya. Udah lihat, nggak percaya. Di atasnya lagi, lihat dan percaya. Itu masih oke semuanya itu dunia begitu memang. Udah lihat, baru percaya. Makanya Tuhan bilang ini, karena kamu sudah lihat saya, makanya kamu percaya. Dia ngomong sama Thomas. Diterusin sama dia. Level yang paling tinggi, yaitu level kita hari ini. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Siapa? Kita semuanya. Kata berbahagia adalah kata yang artinya diberkati.
Arti diberkati adalah walaupun aku nggak lihat Tuhan, walaupun aku nggak lihat Tuhan sedang bekerja, aku percaya Tuhan semua yang kau sedang kerjakan pasti membawa kebaikan bagi aku. Ketika itu terus yang kita nyatakan, dia akan nyatakan kuasanya, dia akan nyatakan mujizatnya, dia akan terus nyatakan karya-karya besarnya, sehingga nanti dari mulut kita bisa katakan, itu semua bukan kuat dan gagah saya. Itu semua karena Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada dia, tukar dengan damai sejahtera yang dia sudah titipkan dan tinggalkan bagi kita. Itu doa saya setiap pagi loh. Tuhan, aku serahin semua kekhawatiranku kepadamu ya, walaupun mungkin hari ini aku belum merasakan kekhawatiran, aku tukar ya Tuhan sama Yohanes 14 ayat 7. Aku merasakan Tuhan dan aku terima semua damai sejahtera yang kau telah tinggalkan bagi aku. Aku terima loh Tuhan. Itu adalah orang yang bilang sama Tuhan, yes Tuhan, bangun rumahku di atas batu. Nah coba lihat sekarang ayatnya yang ke-26. Ini sebaliknya, orang yang gak mau dibangun sama ahli bangunan, ini terjadi ayat 26. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, mendirikan rumahnya di atas pasir. Kenapa? Cepat. Pembangunan di atas pasir itu cepat. Kalau contoh konstruksi hari ini tuh begini loh, contoh konstruksi hari ini begini. Gedung Autograph Tower yang ada di Jakarta 382 meter, itu gedung tertinggi di Indonesia. Burj Khalifa di Dubai, itu gedung tertinggi di dunia. 828 meter. Itu ketika pembangunan yang paling lama apanya? Fondasinya. Karena fondasinya harus kokoh untuk menahan gedung setinggi itu. Jadi lamanya luar biasa dan mahalnya luar biasa. Bapak Ibu kalau ke Jakarta, sekarang ada 2 jenis kereta di dalam kota. Ada kereta namanya MRT, ada kereta namanya LRT, Light Rail. Ada satu lagi Wush, itu kereta cepat, itu antar kota lah ya. Ini yang di dalam kota ya. MRT itu ada beberapa ruas dan panjang ruas-ruasnya dibangunnya di bawah tanah. Harganya mahalnya luar biasa. Dan cakep dan indahnya luar biasa juga. LRT, Light Rail, dari Bekasi, dari Cibubur masuk ke kota, itu dibangunnya di atas. Itu ketika dibangun, cepat. Tek, panjang-panjang taruh rel, tek, keretanya selesai udah. Sekarang lagi dibangun lagi dari Kelapa Gading masuk ke dalam kota ke Sudirman. Bangunnya di atas. Makanya kalau gedung ITC, jual barang-barang murah toh, kebanyakan gedung ITC nggak ada basementnya. Parkirannya di mana? Di atas. Murah pembangunannya. Mall yang mahal, basement. Mahal, jual baju mahal. Beda toh. Makanya ketika mau dijadikan tinggi sama Tuhan, fondasinya ke bawahnya lama pembangunannya. Makanya itu sebabnya orang bilang apa? Gak mau. Masalahnya dua-duanya kena badai. Yang didirikan di atas batu kena badai, yang didirikan di atas pasir, dua-duanya kena badai. Semua kita kena badai. Perhatikan ayat yang ke-25. Sama-sama kena hujan, kena banjir, kena angin. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, ayat 25. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Perhatikan ayat yang ke-27. Kemudian turunlah juga hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda. Tekanan dari atas, tekanan dari bawah banjirnya sama angin, tekanan dari kanan kiri, tekanan dari mana-mana. Melanda rumah itu sehingga bukan sekedar rubuh rumah itu, hebatlah kerusakannya. Karena mau cepat-cepat. Itu maksudnya. Coba ya, sekarang saya kasih tahu ini. Ini luar biasanya, dahsyatnya luar biasa. Coba lihat Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-22. Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-22. Ini yang saya katakan, Tuhan kalau bangun tuh sedikit demi sedikit, coba lihat ya. Ini ayat luar biasa. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu, apa? Sedikit demi sedikit, nanti saya jelasin. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Perhatikan ini. Ini bangsa Israel berhadapan sama musuhnya. Waktu mereka disuruh menumpas musuh-musuhnya, Tuhan bilang begini, nak, jangan cepat-cepat ya nak, sedikit demi sedikit. Tahu gak kenapa? Kalau terlalu cepat, bangkai jenazah musuhnya ada di mana-mana toh.
Nggak punya waktu untuk nguburin mereka. Karena nggak punya waktu untuk nguburin mereka dengan segitu banyak jumlahnya, binatang-binatang buas yang ada di persembunyian akan keluar semua, akan memangsa itu bangkai-bangkai jenazah musuh mereka, dan berpotensi besar membahayakan bangsa Israel. Yang tahu itu siapa? Kan Tuhan yang tahu. Kan Tuhan yang tahu hari esok kita. Kan Tuhan yang tahu semua siasat-siasatnya iblis, kan Tuhan yang tahu. Kita mana tahu? Ayo. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan cepat-cepat. Nanti itu bisa membahayakan dirimu, itu maksudnya. Nah ya coba lihat ya. Ini bahasa Inggrisnya, saya mau buktiin kepada Bapak Ibu semuanya. Semua yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, kebanyakan itu metafor-metafor. Metafor-metafor yang akan mengacu kepada kehidupan rohani hari ini. Nah, ini yang terjadi. Binatang-binatang buas ini, bahasa Inggrisnya adalah the beast of the field. Itu artinya persis sama seperti Kejadian 3 ayat 1. Coba lihat, bagian pertamanya aja. Kejadian 3 ayat 1. Jadi di alam roh juga sama aja. Coba lihat ya, Kejadian 3 ayat 1 bagian yang pertama aja. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat. Ya kan, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Binatang di darat ini the beast of the field bahasa Inggrisnya. Ini maksudnya bukan binatang-binatang yang ada secara letterlock, bukan. Ini maksudnya adalah antek-anteknya iblis. Malaikat-malaikat yang juga sudah jatuh bersama-sama dengan Lucifer. Jadi ayat ini mengacu kepada hidup kita hari ini adalah, hati-hati nak, kamu kalau mau dibangun tuh jangan cepat-cepat, sedikit demi sedikit. Maksud Tuhan tuh gini loh, kalau dibangunnya terlalu cepat, fondasinya gak kuat, ketika ada badai kita goyah. Ketika ada pujian, kitanya jadi sombong. Kalau dasarnya kuat, sedikit demi sedikit, karakternya terus tahan uji, akhirnya yang terjadi adalah ketika ada badai kita kuat, ketika ada pujian kita nggak sombong. Makanya Paulus mengatakan apa? 4 elemen yang luar biasa ketika ada kesengsaraan hidup. Tekun ya. Karena tekun akan menghasilkan apa? Tahan uji. Dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kesengsaraan itu faktor eksternal, itu ujian bisa kapan aja datang, ya. Yang namanya tahan, yang namanya tekun itu adalah sesuatu yang kita bisa kontrol. Namanya juga tekun. Tekun itu nggak cepat, namanya juga tekun, diligent bahasa Inggrisnya. Berarti apa? Tekun doa, tekun menabur kebenaran, tekun memperkatakan firman, tekun dalam kesabaran, bertahan dalam kesabaran. Itu maksudnya, itu tekun. Menghasilkan apa? Karakter yang tahan uji. Bahasa Indonesia tahan uji, bahasa Inggrisnya karakter. Menimbulkan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, itu buahnya. Gitu loh. Dahsyat kan firman Tuhan? Jadi makanya kalau lagi dibangun sedikit demi sedikit bilang gini sama Tuhan, gak apa-apa Tuhan, aku ngucap syukur, karena aku memang lagi dibangun sampai tinggi banget ya Tuhan rupanya. Gak apa-apa Tuhan. Dan semua bangunan pasti diuji, gak mungkin enggak. Kayak Daud contohnya, dikejar-kejar tuh 8 tahun sama Saul. Ngumpet di gua di daerah En-Gedi toh. Kalau Bapak Ibu pergi ke En-Gedi, itu guanya banyaknya minta ampun. Kok bisa dengan 3.000 pasukan, si Saul lagi memburu Daud, kok bisa waktu Alkitab mengatakan dia mau membuang hajat, kok masuk ke dalam gua yang Daud lagi ngumpet di situ, ayo. Dari sekian banyak gua, dia masuk ke gua itu loh. Terus Daudnya di situ pas lagi ngumpet, dari gua sebanyak itu. Itu kan makanya teman-temannya Daud bilang apa? Bos, itu Saul loh bos, sendirian loh bos. Lagi buang air besar bos, bos bunuh aja bos gitu. Itu dalam kondisi, Alkitab lagi kasih tahu ya, membuang hajat itu berarti dia lagi dalam kondisi yang betul-betul sangat lemah. Digorok kepalanya doa, sama mereka tuh gampangnya minta ampun. Makanya teman-teman bilang, Tuhan sudah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Nilai dunia kan beda sama nilai firman Tuhan. Daud bilang apa? Gak mau. Tidak, itu orang yang diurapi Tuhan. Dia gunting, dia robek, dia mungkin pakai belatinya dia, punca daripada jubahnya Saul. Dia ambil sebagai bukti. Mungkin dilepas sama dia. Waktu dia keluar, di hadapan 3.000 tentaranya, Daud keluar dari guanya. Dia bilang apa? Dia tunjukin,
I could have killed you. Saya sebenarnya bisa bunuh kamu tadi. Saya tidak mau. Karena saya menghormati orang yang diurap. Itu ya, di hadapan 3.000 anak buahnya. Malu tuh Saul. Saat itu terjadi sebuah adegan di mana yang menunjukkan yang lebih dewasa itu adalah Daud. Semua kehidupan pasti diuji. Nggak mungkin enggak? Nggak mungkin enggak? Saya tutup dengan ini ya. Setiap kali tukang datang, saya kasih tahu tadi kan, dia nanya harganya berapa, kita nanya harganya berapa, kita tanya waktunya berapa, udah pasti tukang itu, walaupun dia murah, walaupun dia kerjanya bagus, pasti berisik, betul? Makanya Tuhan mengatakan apa? Aku adalah ahli bangunan. Caranya aku berbeda dengan apa yang kau bisa pikirkan. Selagi dia bangun, dia akan lakukan dengan damai sejahtera karena tidak berisik. Ada contohnya? Oh iya, coba lihat. Kita baca ya ayat terakhir ini ya. Coba lihat di 1 Raja-Raja 6 ayat 7. 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Pada waktu rumah itu didirikan, ya. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Rumah itu adalah bait Allah pertama yang didirikan sama Salomo. Oke? Perhatikan ini. Batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Penggalian itu maksudnya di Lebanon. Jadi bukan di Yerusalem. Batu-batunya disiapkan jauh daripada sana. Supaya apa? Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Jadi waktu pembangunan bait Allah pertama gak berisik. Karena semua pahatan-pahatan batu, semua kikisan-kikisan batu dibuatnya di Lebanon. Setelah selesai dibawa, ya, diserahkan kepada pembangun-pembangun yang ada di situ, mereka tinggal susun. Ini artinya apa? Hari ini tubuh hidup kita adalah bait Allah yang kudus. Amin. Ketika Tuhan bangun masa depan kita, dia lagi kasih tahu sama kita, nah, biarkan berisik-berisiknya itu di kejauhan. Karena semua peperangan rohani aku yang lakukan, nak. Kamu berdiam diri aja. Ketika kamu sudah serahkan sama saya, berdiam diri aja. Kamu tinggal di dalam damaiku, itu artinya kamu percaya sama kuasa tanganku. Kamu tenang, karena aku lagi bangun masa depanmu. Masa depanmu tuh indahnya luar biasa, nak. Dan aku mau kamu tenang. Nanti kalau udah selesai, aku bawa semuanya, aku serahkan ke dalam tanganmu. Kamu tinggal tata aja, nak. Kamu tinggal tata aja, kamu tinggal susun aja. Karena semua pekerjaan yang berat-berat aku yang lakukan, bukanmu. Kabar baik bagi kita semuanya. Kalau kita bilang sama si ahli bangunan, the master builder, yes Tuhan, aku mau. Walaupun caranya gak enak, walaupun sedikit demi sedikit, walaupun harus semua keinginanku aku serahkan kepadamu. Tapi aku tahu pembangunanku pasti aku mengalami sebuah damai yang luar biasa. Bahkan selagi di dalam proses pun, aku akan tinggal di dalam damai-Mu. Karena naungan-Mu begitu perkasa atas hidupku. Itu Tuhan. Itu sebabnya Alkitab dengan luar biasa katakan dia adalah ahli bangunan. Rugi kalau kita gak bilang, yes Lord, ya Tuhan. Aku mau dengar firman-Mu dan aku mau lakukan firman-Mu. Sesederhana itu. Dan ingat dengan baik. Semua kekhawatiran kita akan memblokade firman Tuhan. Serahkan firman-Mu. Serahkan hidupmu kepada firman Tuhan. Ya, saya tutup sama ini ya. Bapak Ibu sudah dengar kesaksian saya udah banyak. Layernya terlalu banyak lah ya. Ini salah satunya. Setiap kali saya di kemo, itu berarti tubuh saya di-bless semuanya, dihancurkan lah. Sel-sel yang baiknya juga kena gitu loh. Salah satu yang kena itu adalah sel darah putih. Kalau ada dokter di sini pasti paham lah ya. Sel darah putih itu adalah tugasnya untuk mempertahankan tubuh dari virus, bakteri, dan racun. Kalau di kemo, sel darah putihnya jeblok, turun. Itu bahaya. Bahaya. Kalau darah merahnya turun, trombosnya turun, bisa ditransfusi. Saya ditransfusi udah 60 kantong darah merah. Darahnya habis, transfusi aja terus gitu. Kalau tiba-tiba saya bisa bahasa Jerman satu hari, itu berarti ada darah orang Jerman masuk sini. Saya udah gak tahu, 60 kantong ya? Gak tahu darahnya siapa. 60 kantong tuh masuk, bocornya di mulut, keluar lagi darahnya, itu begitu terus. Kalau trombosit itu
bukan merah, warnanya kuning. Masukin juga lewat sini. Kalau darah putih nggak ada, nggak bisa ditransfusi. Cuman bisa di booster. Di booster itu berarti disuntik perutnya, duk, supaya dirangsang gitu loh, supaya naik. Suntikannya tahu berapa? 11 juta. Jadi saya bilang gini sama susternya, suster, nggak ada yang lebih murah ya? Ada Pak, 3,5 juta. Loh kenapa nggak itu aja? Tapi mesti 4 kali, ya sama aja, podoai, lebih mahal malahan. Jadi harus 4 kalau yang 3,5 juta, ya makanya Pak kita kasih yang 11 biar lebih murah. Itu sakitnya, seminggu nggak hilang, suntiknya di sini. Dan itu nggak langsung naik, cuma dirangsang aja, nggak ada transfusi, darah putih itu nggak ada. Jadi udah pasti ngejeblok kan darah putihnya. Kalau dia turun itu sampai ke titik 0. Leukosit itu kalau normal di pria tuh 4 sampai ke atas lah ya, level 4. Ke atas itu normal. Sekarang saya dalam posisi 7 lah, puji Tuhan. Ini kalau di blast 0, 0,0 sekian. Itu kalau 0,0 sekian, itu virus, bakteri, sama racun merajalela di tubuh. Jadi makanya tubuh saya bisa begini. Begini, 41 derajat, matanya putih, hilang pingsan. Itu kok diterusin dikit, itu namanya sepsis shock istilah medisnya. Itu masuk ke ICU mati udah. Jadi gara-gara pengobatan bisa mati. Makanya itu momen-momen kritis, biasanya dokter udah pantau kritis biasanya tuh kalau gitu. Dia akan pantau, dia akan kasih segala macam antibiotik supaya dirangsang naik pelan-pelan ya. Harus juga dengan doa, banyak yang meninggal dalam posisi begitu. Jadi saya 1 bulan sudah dinyatakan sembuh toh. Nah dokter bilang gini, kita nih harus pastikan Pak, tetap harus di kemo Pak, kemonya ringan lah, 3 bulan ke depan. Tapi semuanya akan menghasilkan begitu tuh, leukositnya jeblok lagi gitu. Dan setiap kali turun saya begitu-begitu jadinya, kejang-kejang begitu. Wah itu parah-parah momen-momen kritis, istri saya udah nangis-nangis kalau udah gitu. Udah berapa kali ini kejadian kan ya. Puji Tuhan gak pernah masuk ICU, karena setiap kali mau dibawa ICU, saya dibangkitkan Tuhan gitu, bangun gitu, minta minum, minta makan, terus semuanya jadi normal gitu. Dimasukin antibiotik, oke semuanya. Jadi dibantulah sama dokter juga. Udah, ini yang terakhir nih. Terakhir. Udah kemo terakhir nih. Dokter bilang, oke ini terakhir ya Pak, ini terakhir, hasilnya bagus, selesai udah semuanya. Saya puas bahwa memang kesembuhan sudah terjadi. Oke, terakhir. Kita menantikan momen itu, pasti jeblok lagi kan, turun kan. Aduh gimana ya gitu. Kita nggak pernah tahu loh, saya nggak pernah tahu itu hari kedatangan serangan itu saya nggak pernah tahu kapan. Saya bangun pagi-pagi, baca renungan pagi, tiba-tiba Tuhan arahin ke Matius 4. Baca tentang Yesus ketika dicobai. Berapa kali dia dicobai di padang gurun? 3 kali toh? Ketika dia 3 kali dicobai, dia semua respon dengan kalimat begini, ada tertulis. Betul? Dan dia kutip firman Tuhan tuh. Saya baca itu pagi-pagi, baru baca itu, nggak tahu bahwa nanti sore saya dapat serangan itu. Ih, bener ya, luar biasa. Ternyata Yesus pun juga mengutip firman Tuhan loh ya. Saya sharing sama istri saya, udah kita doa seperti biasa, minum kopi, seperti biasa lah hari-hari saya. Saya di rumah sakit bawa mesin kopi loh. Makanya waktu saya pulang dari rumah sakit, susternya pada sedih. Biasanya kita dapat kopi gratis Pak tiap hari Pak. Kopi, jemaat kirimin saya bluder cokro, makan roti sambil ngopi, suster seneng semua. Makanya pas saya pulang sedih semuanya. Bang jangan sedih loh, suruh pulang, masa di sini terus. Jam 6:30 malam, setiap kali serangan itu ada, itu naik dari kaki saya. Dan saya selalu tahu. Jadi panasnya tuh dari kaki, naik. Terus saya selalu gini, aduh. Biasa kalau udah gitu panggil dokter udah. Bener naik sampai sini langsung beginin, gini 41 derajat, dek pingsan. Kritis tuh, momen kritis. Wah dimasukin segala macam alat biasanya udah, kalau gitu. Ini kayak gitu. Kita lagi doa, terus saya bilang gini, aduh, ini serangan lagi nih. Istri saya langsung pegang kaki saya, pegang sini. Doa gitu. Aduh Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus gitu. Naik, udah sampai ke sini, istri saya bilang gini, panggil dokter, cepat pencet tombolnya, panggil dokter. Saya bilang, baru saya mau pencet. Tiba-tiba ada suara ngomong gini, jangan Bil. Terus ada suara ngomong gini, kamu baca apa tadi pagi? Oh iya ya Tuhan. Cepat Bil, cepat. Karena kalau udah sampai sini panasnya, hilang saya. Jadi apa Tuhan? Sebut seperti aku sebut. Apa? Ada tertulis. Mau naik kan sampai sini kan? Aku teriak. Ada tertulis Tuhan, bilurmu menyembuhkanku. Cuman sekali loh aku ngomong.
itu panasnya udah sampai sini, turun. Langsung turun, keluar di tangan istri saya. Tiba-tiba istri saya bilang gini, lu panas. Loh, kok hilang? Hilang. Tubuhnya normal, saya lihat monitor. Saya lihat monitor yang tadi kondisi panas badan tuh udah kan naik 38, 39, tiba-tiba dek 37. Normal. Sampai hari ini, dokter sama suster nggak pernah tahu kejadian itu. Jadi kalau dokter sama suster saya nonton ini, mungkin mereka tahunya sekarang, ya. Mereka nggak pernah kita kasih tahu, karena terjadi sebuah mujizat di dalam ruangan itu. Tuhan bilang gini sama saya, kamu lagi diuji, bangunannya lagi diuji. Soalnya beberapa hari sebelumnya saya komplain, Tuhan kan udah sembuh, udah dong jangan di kemo terus. Nanti kalau sudah genap waktunya ya Bill, jangan buru-buru, sedikit demi sedikit. Supaya kokoh, supaya ada kesaksian ini maksud Tuhan. Karena semua bangunan pasti diuji. Itu sebabnya firman Tuhan adalah sesuatu yang menjadi bekal dalam hidup kita. Pegang teguh firman Tuhan, paham dan mengerti bahwa kuasa Tuhan ada di atas segala-galanya. Dan biarkan dia menjadi ahli bangunan buat semua hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.